Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyal Waknadesinta dari kelas 11 IPA 5 nomor absen 32. Saya berasal dari kelompok 3 yang akan menjelaskan latar belakang Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Nama aslinya adalah Raden Mas Antawirya atau bisa disebut dengan Raden Mas Antawiryo. Ia lahir pada tanggal 11 November 1785 dan ia wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Ia adalah putra dari Raden Mas Suharja atau bisa disebut dengan Sultan Hamengkubuwono III. Sultan Hamengkubuwono III sangat menginginkan Raden Mas Antawirya, Pangeran Diponegoro, menjadi putra mahkota untuk menggantikan dirinya. Tetapi Raden Mas Antawirya menolaknya dengan halus. Raden Mas Antawirya merasa tidak memiliki hak untuk duduk di singgasana Yogyakarta meskipun ia adalah anak lelaki tertua. Karena ibunya bukanlah istri permaisuri raja, gelar bagi istri dari penguasa monarki pria dalam monarki yang menganut sistem poligami, permaisuri menunjukkan pada istri utama dari penguasa monarki pria. Meskipun demikian, tidak setiap seorang penguasa monarki langsung mendapatkan gelar permaisuri secara otomatis. Setelah Sultan Hamengkubuwono III wafat pada 1814, kedudukannya langsung digantikan oleh Raden Mas Ibnu Jarot, putra dari istri permaisuri yang saat itu masih berusia 10 tahun. Pengaruh Belanda atas keraton semakin kuat di saat istana sedang labil. Lantaran Sultan Hamengkubuwono IV itu adalah Raden Mas Ibnu Jarot. Masih kecil. Dari sinilah perlawanan Raden Mas Antawirya alias Pangeran Diponegoro terhadap Belanda bermula. Memasuki abad ke-19, keadaan Surakarta dan Yogyakarta semakin memprihatinkan. Karena interferensi Belanda terhadap pemerintah lokal seringkali memperujuk perselisihan yang ada di lingkungan kerajaan. Campur tangan pihak kolonial juga membawa pergeseran adat dan budaya keraton yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Perang Diponegoro pun dimulai pada tanggal 20 Juli 1825. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya memutuskan untuk menerapkan strategi gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan, sabotase, dan biasanya dalam kelompok yang kecil tapi sangat fokus dan efektif. A.H. Nasution yang pernah menjabat Pucuk Panglima Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menuliskan di buku Pokok-pokok Gerilya dalam menghadapi Belanda yang jelas lebih unggul jumlah prajurit dan persenjataannya. Tokoh-tokoh yang ada di balik Perang Diponegoro selain Pangeran Diponegoro ialah Kiai Mojo, selanjutnya ada Alibasa Sentot Prawiridjo, sedangkan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Hendrik Marcus de Koof. Selanjutnya, menurut buku Pahlawan Diponegoro, perjuangan dijelaskan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa Pangeran Diponegoro berusaha melawan. Di antaranya adalah 1. Penderitaan dan kesengsaraan rakyat akibat pajak. 2. Adanya campur tangan Belanda dalam urusan istana. 3. Munculnya kecemasan di kalangan ulama karena munculnya budaya barat. 4. Kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit karena daerah pantai utara Jawa Tengah dikuasai Belanda. Dan yang terakhir ada kaum bangsawan merasa dirugikan karena sebagian besar sumber penghasilannya diambil alih oleh Belanda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata dan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Pratama dari kelas 11 IPA 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses perang Diponegoro. Awal mula perang Diponegoro dimulai pada 20 Juli 1825 ketika pasukan Belanda datang ke Tegalrejo untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari Pangeran Diponegoro, Belanda berhasil menghapuskan Tegalrejo. 3 minggu setelah penyembuhan Tegalrejo, pasukan Diponegoro menyerang dan Keraton Yogyakarta berhasil diduduki oleh Belanda. Perang Diponegoro dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro yang didampingi pamannya Pangeran Mangkubumi, Ali Pasha, Sentot Prawidjo sebagai panglima muda, dan Kiai Mojo bersama murid-muridnya. Perang pertempuran terjadi di Purwokerto dan di desa seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila satu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malamnya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kamila Wahyuni dari kelas 11 IPA 5. Absen 14 akan melanjutkan penjelasan proses perang yang dimana tadi sudah dijelaskan oleh Fajar. Nah, pada tahun-tahun pertama ini, perang Diponegoro masih diselimuti dengan semangat perang sabil. Semangat perang sabil itu apa? Semangat perang yang dimana mereka membela kebenaran dan juga keadilan. Lalu apabila mereka gugur di medan perang, akan mendapatkan hadiah berupa surga. Nah, perlawanan ini telah meluas ke berbagai daerah. Daerah apa aja? Daerah Yogyakarta dan Surakarta, serta Banyumas, lalu Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang sampai ke Jawa Timur. Nah, gerakan pasukan pos Diponegoro ini selalu berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Tindakan ini menyulitkan pihak Belanda, dan pihak Belanda pun kewalahan dan mengeluarkan banyak biaya karena pasukan Diponegoro ini sangat aktif dalam strateginya. Dan akhirnya Belanda ini mengambil pasukan yang dimana pasukannya itu diambil dari peperangan yang sedang berlangsung di Sumatera Barat, yaitu perang di Padri. Lalu selanjutnya akan dijelaskan sebuah strategi dari pihak Indonesia oleh Dinara. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dinar Cistania, kelas 11 IPA 5. Saya dari kelompok 3 Perang Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan strategi perang dari pihak Indonesia. Awal Diponegoro menyusun strategi. Perang Diponegoro terjadi sekitar 5 tahun lamanya, dari tahun 1825 sampai 1830. Sebenarnya, sebelum terjadinya perang, Pangeran Diponegoro akan ditangkap oleh pimpinan Jawa Belanda pada tanggal 20 Juli 1825. Namun, Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan juga pasukannya berhasil selamat dengan pergi ke desa Dekso. Lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Gua Selarong. Di Gua Selarong, Pangeran Diponegoro menyusun strategi untuk melawan Belanda. Di antaranya, merencanakan serangan ke Keraton Jogja dengan mengisolasikan pasukan Belanda dan juga mencegah adanya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirim kurir kepada para bupati dan juga ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan agar dapat mengecek siapa yang sekiranya lawan, siapa yang sekiranya kawan. Yang keempat, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi 16 mandala perang. Daerah-daerah yang terbagi diantaranya seperti daerah Kedu yang diutus kepada Kiai Hasan Besari untuk mengobarkan perang sabil dan juga memperkuat pasukan yang telah ada. Lalu ada juga daerah Kulon Progo yang diserahkan kepada Pangeran Adisuryo dan Pangeran Sumonegoro. Lalu juga ada Yogyakarta bagian utara yang dipimpin oleh Pangeran Joyokusumo. Pangeran Diponegoro juga didampingi oleh Pangeran Mangkubumi.
Ali Bahsya SP sebagai Panglima Muda dan juga Ki Hayam Mulyo beserta para murid-murid lainnya. Dari strategi-strategi yang telah dilakukan oleh Diponegoro berjalan sangat efektif, di mana beberapa pos Belanda dapat dikuasai, sehingga secara umum pada awal peperangan dari pihak Indonesia mengalami banyak kemenangan. Selain itu, perlawanan Pangeran Diponegoro terus menyebar luas ke daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya, dan juga mendapatkan dukungan luas dari para bupati, sehingga Indonesia berhasil melawan Belanda untuk beberapa saat dengan membuat Belanda kebingungan akibat sistem perang yang selalu berpindah-pindah pos, serta menyerang kilat, melakukan pengelabuhan, dan pengepungan tak terlihat oleh pasukan Diponegoro. Strategi-strategi tersebut mengubah perang secara langsung menjadi perang jangka panjang. Sehingga dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi berhasilnya strategi Diponegoro, yaitu diantaranya diterapkan sistem perang gerilya, di mana strategi ini berperang dengan berpencar atau berpindah-pindah tempat, dan juga menyerang musuh dalam keadaan lemah secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan Belanda kewalahan karena perang gerilya merupakan perang yang lincah dan juga selalu waspada di setiap keadaan. Yang kedua, adanya semangat perang yang tinggi, di mana seluruh rakyat biasa, bangsawan, hingga ulama setuju untuk bersatu melawan kekejaman Belanda pada Indonesia. Hal ini menyebabkan pasukan Diponegoro itu berjumlah besar. Dan dari Pangeran Diponegoronya sendiri sudah menyiapkan tenaga, persenjataan, dan juga dana untuk melawan Belanda. Lalu yang ketiga, menyebarnya serangan Diponegoro ke sekitar daerah Jawa. Pangeran Diponegoro mendapatkan banyak sekali dukungan dari rakyat, kerajaan, para bupati, di mana 15 dari 29 pangeran serta 41 dari 88 bupati berpartisipasi. Hal inilah yang menyebabkan pergerakan kekuatan di seluruh Jawa dari berbagai daerah yang membuat penyerangan Diponegoro dapat berjalan dengan efektif. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Kurnia Ramdhani, bagian saya adalah menjelaskan strategi perang yang digunakan pihak Belanda. Strategi perang yang digunakan pada perang Diponegoro adalah benteng stelsel atau aturan benteng. Merupakan sebuah strategi perang yang diterapkan oleh Belanda untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sistem perang ini dicetuskan oleh Jenderal de Kock, kemudian diterapkan pada perang Diponegoro, dan atas kemenangan Belanda tersebut, secara garis besar strategi perang ini adalah setiap kawasan yang sudah berhasil dikuasai Belanda dibangun benteng pertahanan atau kubu pertahanan. Kemudian masing-masing kubu pertahanan dibangun infrastruktur seperti jembatan, jalan, ataupun yang lainnya. Dalam perang Diponegoro pada tahun 1987, strategi ini mulai diterapkan untuk dapat mempersempit kedudukan Pangeran Diponegoro. Maka dibangun benteng di Semarang, kemudian Ambarawa, Mutiran, Kepulauan Perongo, Magelang. Kemudian taktik ini berhasil sekitar 165 benteng tersebar di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan banyak yang lain. Pada perang ini tidak lepas dari taktik gerilya diterapkan oleh pihak Pangeran Diponegoro. Posisi komunis selalu berpindah-pindah. Namun pengaruh strategi ini berhasil mempersempit pergerakan pasukan Diponegoro. Sampai pada tahun 1828, beberapa panglima perang di Pangeran Diponegoro mulai banyak ditangkap oleh Belanda. Kemudian pada tahun 1827 banyak yang mulai menyerah. Puncaknya pada tanggal 28 Maret 1830, Magelang berhasil ditangkap, kemudian dianggap selesai. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Ramdan dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan membahas tentang akhir perang Diponegoro. Kekuatan Belanda yang semakin bertambah membuat pasukan Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu, pemimpin pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kiai Mojo dan Alibasa Sentot Prawirodejo.
Secara tiba-tiba, Belanda menawarkan gencatan senjata. Pangeran Diponegoro yang semula kuku akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan pengikutnya dibebaskan. Pada tanggal 28 Maret 1830, diadakanlah perundingan antara Pangeran Diponegoro dan Jenderal Bikuk di Magelang, Jawa Tengah. Rupanya ini taktik licik Belanda. Pangeran Diponegoro yang tidak bersenjata justru ditangkap. Ditahannya Pangeran Diponegoro otomatis membuat Perang Jawa yang melelahkan dan telah berlangsung selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830 berhenti. Setelah itu, Pangeran Diponegoro pun diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Secara keseluruhan, dampak Perang Jawa telah menenggut 200.000 korban jiwa, di antaranya 7.000 orang pihak pribumi dan 8.000 orang dari pihak Belanda. Perang Jawa sangat meletihkan bagi Belanda dan menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan.